Cak, IWP sekarang sudah ada di booth Honda lagi Kang Mas. Karena kita akan bahas sesuatu hal yang hot banget. Di mana ternyata IWP sempat ketemu kemarin dengan pejabat tinggi dari Astra Honda Motor. Dan ada beberapa tema yang kita bahas, khususnya adalah mengenai CBR 250 RR 4 silinder. Tapi tenang ya, sebelum kita melangkah ke sana, IWP akan ngajak sampean untuk lihat-lihat langsung. Kemarin kan dari tangan doang nih. Nah, sekarang IWP ingin ngajak sampean untuk melihat langsung seperti apa booth Honda supaya tercerahkan ya. Oke, teman-teman, di samping kita saat ini ya, kita menemukan ternyata Astra Honda Motor memajang RC 213V versi livery Repsol 2024. Sama harus tahu, Cak, sama garis bawain, ini RCV tapi dengan livery Repsol. Hanya liverynya saja, Cak, yang 2024, tapi motornya ini adalah 2022. Jadi kita lihat bagaimana dari knalpotnya yang masih menggunakan AC Project ya. Jadi memang sejak 2023 Honda sudah ganti ke Akrapovic. Nah, yang sekarang ini yang di samping kita ya, ini adalah yang versi 2022 karena masih menggunakan knalpot dari AC Project, dan juga looks-nya ini adalah motor yang kita kenal sebagai motor yang cukup suffering ya. Kemarin-kemarin saya tahu bagaimana kesulitannya teman-teman Honda menggunakan motor ini, dan Honda mencoba untuk melakukan revisi development untuk yang versi 2023 tapi tidak berhasil. Sebab konfirmasi dari Paul Espargaro sebelumnya kan saya tahu Paul saat itu memberikan penekanan kepada Honda kalau bisa Honda memperkuat di bagian area belakang. Tapi masalahnya adalah ketika Honda fokus di bagian belakang, ternyata kemampuan Honda, kekuatan Honda yang mana sangat kuat di bagian front end-nya itu hancur. Makanya di tahun 2023, Marquez tidak mampu melakukan riding style-nya, dia tidak mampu menggedor masuk tikungan dengan riding style-nya, dengan gayanya, sehingga pada akhirnya ya kita tahu Marquez begitu sangat kesulitan. Jadi ini adalah yang versi 2022, tapi menggunakan livery Repsol 2024. Jadi cuma clear-nya, Cak. Bosonnya cuma warnanya saja. Jadi jangan salah, kemana ada yang komplain nih, Cak WB judulnya clickbait doang nih. Ini kan versi yang lama loh. Siapa yang bilang itu versi yang baru? Kan memang RCV review RCV livery Repsol version 2024. Livery saja yang Repsol. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Area kanan sini saya akan melihat ada Honda CB 50X ya. Ini motor enak banget kalau sampai cari motor kemampuannya di atas rata-rata untuk 150 cc ya. Suspensinya enak, mesinnya juga sangat responsif, akselerasinya enak, getarannya cukup minim. Sama bisa milih ini ya, walaupun ada sedikit kontroversi dari desain karena nggak banyak yang mungkin agak adaptasi dengan bentuk mukanya yang mungkin terlalu gede. Tapi sebenarnya ini motor bukanlah sebuah motor yang sulit untuk dikendarai. Motor ini sangat gampang ya, sangat nurut, bahasanya agile, lincah. Jadi nggak sesuai dengan bentuk bodinya gede. Tapi kalau sampai di atas motor ini terasa sangat enteng. Jadi jangan khawatir. Sebenarnya kalau sampai nyoba motor ini pasti sampai akan naksir. Ya cuman ya kadang-kadang orang kan desain itu penting. Kadang-kadang wah kok bentuknya gede banget ya. Kadang-kadang begitu. Sebenarnya enggak. Ini motor sangat nyaman. Suspensi depannya, Cak, yang istimewa bahasanya, Cak. Oke, kita akan bahas mengenai CBR ini. Mungkin terakhir-terakhir aja ya, biar kita tercerahkan mengenai motor ini. Nanti WB akan bahas buat sampean supaya sampean tahu aja. Kemarin kita berbincang mengenai CBR 250 RR yang 4 silinder. Oke, lanjut ke bagian sini. Nah, di sini, Cak, saya menemukan ada CB 500 ya. Ini motor juga enak banget. Motor 2 silinder yang sangat mantap suspensinya, Ibu katakan itu. Makanya harganya semakin naik ya. Kita ingat banget ini CB itu dulu 156 juta ya. Kalau nggak salah sekitar ya hampir sekitar 106 juta juga ya. Sorry, 160 jutaan. Tapi ternyata sekarang sudah tembus di angka 200 juta lebih. Makanya ini adalah sebuah motor yang menurut IWP mantap banget. Motor yang menurut IWP disukai, makanya harganya semakin naik. Ya, di samping IWP ada CRF 250. Ya, ini adalah motor trail yang saya bisa beli. Basisnya engine-nya dari CBR 250R yang lama. 1 silinder, Cak. Dan di sampingnya ini adalah special engine yang digunakan oleh tim dari Astra Honda. Jadi kalau sama nanya pasti beda karena dari sasisnya sudah aluminium. Semuanya serba aluminium, swing arm-nya aluminium, pelek-peleknya aluminium, dan semuanya, bahkan tangkinya ini sangat enteng nih. Tangkinya ini konon ya informasi juga aluminium, tangki-tangki bahan bakarnya. Ya, terus samping kita ada Africa Twin yang juga sangat nyaman. Ini motor enak banget, Cak, sumpah. Speedless lah. Ini kan bodinya gede nih, tapi sampai di atas motor ini rasanya sangat nurut, mantep tenan.
Oke, kita lanjut di bagian sini, Cak. Nah, yuk ikut-ikut. Dan Rebel ini adalah motor ala-ala Harley Davidson. CC-nya 500 cc dan kalau saya nanya bagaimana free riding-nya, wah enak tenan, Cak. Sampai pasti merasakan juga enak. Teman-teman, pokoknya kalau Honda ini rata-rata motor moge-mogenya itu memang enak. Kalau soal harga, ya termasuk ya cukup tinggi sih ya harganya. Rebel ini kalau nggak salah sekarang sekitar 200 jutaan juga nggak salah, Cak ya. Nggak salah loh ya. Mesin-mesinnya menggunakan 2 silinder dan bobotnya sekitar 191 kg, powernya 33,5 kW ya. Dan kemudian yang paling ganteng Mas, wah ini paling ganteng nih, Cak. CB 650 ini enak banget ini motornya nih. Dan ini, Cak, ini harganya 300 jutaan, Cak ya. Sekarang nggak salah ya, hampir ya. Jadi teman-teman kalau nanya mengenai CB 650 ini sudah 4 silinder dan vibrasi mesinnya sangat halus, kemudian juga agile, dia sangat lincah ya. Jadi zaman menggunakan motor ini nggak akan terasa berat, karena memang dia nurut sekali. Desainnya cakep. Kita berharap sih AHM akan meracik motor ini dengan 150 cc ya. Ada Neo Sport Cafe, pasti keren ya. Semoga saja sih, Cak. Harapnya demikian. Samping kita ada Vario 125 dengan full aksesoris. Dan ternyata banyak juga yang nanya-nanya loh teman-teman. Ada Beat juga. Dan teman-teman, ini Beat adalah Beat yang warna hijau. Dan sama harus hati-hati, Mas. Hati-hati karena IWB mencium artinya pergerakan di mana Astra Honda Motor sedang bahasanya itu sedang mempertimbangkan untuk meracik Beat 125 cc. Kita akan bahas nanti, tenang aja. Kita langsung menuju ke sini, Cak, dan ternyata nih lihat nih. Ini ADV gila loh. Ternyata ADV banyak banget yang lihat, Kang Mas. Nah, ini. Jadi ini ADV yang terbaru 90 ya. Kalau dulu kan 150 cc yang punya IWB tuh. Nah, ini 160 cc dan engine-nya sudah menggunakan engine ESP Plus yang lebih powerful. Oke. Nah, di sini ada PCX, Cak. PCX yang sudah full aksesoris dan teman-teman ternyata lebih banyak dirubung yang ADV ya dibandingkan PCX. Bener nggak? Dan ini memang menjadi salah satu motor gacuan dari Astra Honda Motor karena kita tahu persaingan antara Yamaha dan Honda kan sangat kental, Cak. Nah, di sini beberapa informasi yang masuk, walaupun kita nggak mendapatkan informasi dari data IC, tapi beberapa informasi yang masuk mengatakan bahwa PCX ini diduga sudah melampaui penjualan dari NMAX. Kita nggak tahu juga. Masalah ini rumornya ya, beberapa informasi yang kita dapatkan, tapi tanpa bukti. Makanya agak susah sih ya, sebab dari para TPM ya khususnya, memang saat ini tidak merilis secara official berapa penjualan mereka. Kita hanya bisa mengintip-ngintip dan saat ini pun data dari motor yang di store ke IC rata-rata hanya total, tidak spesifik. Kalau zaman dulu kan penjualan dari Yamaha Fiction berapa, kemudian penjualan dari NMAX berapa, Aerox berapa, atau Vario berapa, PCX berapa. Sekarang enggak, hanya total aja, Matic sekian, Sport sekian, jadi maka sekarang agak susah. Nah, apapun itu, Cak, ini PCX akan datang ya generasi terbarunya. Nah, ini sampai pasti penasaran kan? Tenang, kita akan bahas nanti lah. Terpisah aja, jangan fokus ke sana. Oke, kita langsung aja ke sini lagi. Dan sebelah kiri kita ini ada DX 125, Cak. Ini motor yang luar biasa ya. Harganya luar biasa karena memang CBU dari Thailand. Harganya tembus di angka 70 sampai dengan 80 jutaan. Ya, ini adalah motor kolektor item ya. Jadi bukan motor yang buat harian sih, sayang banget. Dan di sana ada PCX modifikasi, bisa lihat peleknya warna biru dan juga hitam. Ternyata keren juga pada saat dimodifikasi. Mewah ya. Samping kiri kita ada Vario 60 yang sudah menggunakan rangka ISAF dan teman-teman stylo ini menggunakan basis dari Vario 160. Engine-nya, rangkanya, ISAF-nya itu menggunakan basis yang sama. Kecuali di bagian belakang sini memang rangka ISAF-nya agak berbeda, di mana untuk Vario lebih panjang sementara untuk stylo lebih pendek. Disesuaikan dengan desainnya. Ya, itu. Dan teman-teman, dan kita lihat di samping sana, ternyata stylo dirubung, Cak, lihat nih. Nah, ini dirubung banget nih. Yang warna merah, banyak-banyak yang nonton. Dan merahnya cakep banget sih. Dia merahnya marun, merahnya tuh merah gelap gitu ya, jadi nggak terang, Cak. Sayangnya sih ini warnanya merah yang CBS, jadi bukan double disc brake, bukan ABS. Sementara di yang samping sana, nah ini adalah warna yang hijau ya, yang kita sudah boyong kemarin. Dan warna hijau ini adalah warna yang ABS. Nah, semuanya pasti lihat ke sini.
Dan teman-teman, kalau kita ngomongin mengenai stylo, maka sampean akan membayangkan sebuah motor di mana motor ini diracik demikian rupa sehingga desainnya ala Eropa, Cak. Bagaimana depannya, kemudian juga dari aksesorisnya. Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa, santai aja. Gak apa-apa. Jadi gitu ya, dari moncongnya, walaupun ada pro kontra, karena ada yang mengatakan kenapa sih Cak IWP ini kan retro nih. Retro harusnya ya desainnya jangan terlalu futuristik dong, tapi memang Honda mengatakan bahwa stylo ini adalah sebuah motor yang diracik, ini adalah retro modern, bukan retro klasik, artinya ada kombinasi antara klasik dan modern. Itu kata Honda loh, bukan IWP ya. Jadi gitu, ini adalah yang warna hijaunya, itu warna merah, jadi saman bisa menimbang-nimbang lah yang keren yang mana. Pertanyaannya, bagaimana dengan CBR 250 RR yang 4 silinder? Kenapa Cak IWP ngajak kita ya membuat video khusus untuk CBR 250 RR ini? Yuk kita langsung ke CBR yuk. Nah, sekarang yang pungkasan, Cak. Teman-teman semuanya, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa CBR 250 RR adalah the best bike di kelasnya. Motor terbaik di 2 silinder. Tidak ada yang bisa mengingkari itu, Cak. Dengan mesinnya, motor ini mampu meraih power hingga 42 PS. Ini nggak main-main. Artinya apa? Ini sebuah mesin yang memang diracik untuk sampai di masa depan. Jadi diracik nggak hanya di 2016 nih, tapi sudah dipikirkan nih, mesinnya bakal bisa nih sampai 10 tahun ke depan. Tapi masalahnya adalah kita nggak hanya ngomongin tentang power dan power, Cak. Desain mantap, ya. Secara engine mantap. Tapi kita membicarakan tentang bagaimana dengan 4 silindernya. Karena teman-teman pasti paham ya, Kawasaki adalah motor ya Ninja GT25R yang cukup sukses dan mereka meracik mesin 4 silinder sehingga banyak pertanyaan dilayangkan ke kita semuanya. Termasuk kita juga pernah bahas tentang ini. Cak IWP, kapan Honda akan meracik yang CBR 250 RR 4 silinder? Karena kita suka suaranya nih yang 2 silinder. Nah, ini yang menarik, Cak. Jadi Kang Mas, kemarin Ibu sempat nih ngobrol-ngobrol dengan salah satu pejabat tinggi Astra Honda Motor, Ibu nggak usah sebutin, pokoknya sudah rank 1 lah bahasanya, Cak. Jadi, pertanyaan IWP pertama satu. Apakah motorsport 250 cc akan hanya mentok di sini? Yang pertama itu, ya. Dan dari kacamata Astra Honda Motor, memang motorsport itu semakin turun dan turun, ya. Sehingga saat ini marketnya sudah stagnan di situ saja. Tapi bukan berarti ini akan musnah enggak, Cak. Akan hilang enggak. Jadi konfirmasi dari Astra Honda Motor, ya, dari pejabat tinggi tersebut, beliau mengatakan bahwa 250 cc atau 150 cc itu punya pasar sendiri, dan jika mengatakan tentang motor ini, mereka mengatakan bahwa secara umum mereka sudah cukup puas dengan performanya, ya dengan kondisinya saat ini. Mereka memang menggarisbawahi bahwa saat ini inilah yang mereka punya, inilah yang mereka berikan terbaik buat konsumen. Tapi pada saat kita tanya, nah pertanyaan begini, apakah ini artinya Honda sudah terkunci tidak akan merilis yang CBR 250 yang 4 silinder? Ternyata jawabannya tidak juga. Artinya bukan harga mati bahwa ini akan tetap 2 silinder, bukan harga mati. Jadi konfirmasi dari pejabat tinggi Astra Honda Motor itu mengatakan bahwa apapun keputusan dari pabrikan itu tergantung pasar. Nah, ini menarik nih ya. Jadi apapun yang mereka lakukan akan tergantung pasar. Jika memang pasarnya 4 silinder nanti bagus, Honda tidak menutup mata sama sekali untuk meracik mesin 4 silinder. Itu konfirmasi dari Honda. Jadi mereka akan membuat motor yang memang disukai oleh konsumen, diharapkan oleh konsumen. Jadi kemana konsumen meminta, ya di sana mereka akan meracik. Artinya apa? Artinya ya ini bukanlah harga mati, 2 silinder, 250 RR yang sekarang ada ya, sampai lihat di depan IWP ini bukanlah harga mati, tidak akan mungkin ada 4 silinder, tidak. Tapi Astra Honda Motor tetap membuka potensi tersebut selama pasar memang menginginkan. Itu yang didapatkan rank 1, Kang Mas. Jadi nggak abal-abal, Cak. Artinya ya kita lihat saja seperti apa di masa depan. Semoga saja di masa depan memang tren dari market 250 4 silinder semakin terbuka, semakin naik, sehingga akhirnya ya Honda akan meracik mesin 4 silinder 250 cc yang disebut sebagai CBR 250 Triple R. Ya, itu harapan kita, tergantung pasar. Yang pasti Honda mempertegas, Astra Honda Motor mempertegas bahwa ini bukan harga mati, ya, mesin 2 silinder bukan harga mati, tapi potensi untuk 4 silinder tetap terbuka selama pasar menginginkan. Itu update terbaru bersama semuanya tentang CBR 250 RRR. Semoga mencerahkan semuanya yang saat ini mungkin penasaran. Dan sama sekarang komen, kira-kira
Saman berharap nggak sih ada CBR 50RR yang 4 silinder? Saman komen di bawah. Semoga saja dibaca oleh pabrikan. Jadi semoga saja ini akan menjadi sebuah good news buat Saman semuanya, good issue buat Saman semuanya tentang potensi CBR 50RR triple R maksudnya ya, 4 silinder. Ya, Saman komen di bawah, Cak. Dan Cak, abdi beneran, kalau Saman suka video Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.